Hai semuanya, kembali lagi di 5 Minutes Information bersama saya Mila Maulinda. Kali ini kita akan membahas mengenai digital gender gap. Perempuan dan teknologi masih menjadi sebuah kerancuan saat ini. Stigma yang menempel di masyarakat adalah bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam bidang IT. Padahal sebagai sebuah kebutuhan mendasar, sudah semestinya perempuan terlibat di dalamnya. Peran perempuan sangat memiliki potensi untuk mengembangkan industri IT. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya digital gender gap, yaitu ketimpangan akses pada teknologi yang pada faktanya perempuan memiliki kesempatan lebih sedikit dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ketika kita sudah bisa menikmati kemudahan yang diberikan teknologi, belanja sayur sambil rebahan, scroll Instagram, goyang Shopee, ternyata ada banyak perempuan di berbagai belahan dunia lainnya yang tidak memiliki akses atau bahkan sama sekali tidak mengenal apa itu teknologi. Seperti perempuan perdesaan India misalnya. Diperkirakan hanya ada 1 dari setiap 10 perempuan di pedesaan India yang dapat menggunakan internet. Ternyata, menurut International Telecommunication Union, perbedaan antara tingkat penetrasi penggunaan internet untuk pria dibandingkan dengan tingkat penetrasi penggunaan internet untuk wanita adalah 12% lebih tinggi. Di Asia sendiri, tingkat penetrasi internet adalah 40% untuk wanita dan 60% untuk pria. Sedangkan di Indonesia, Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia melaporkan bahwa selama 2 tahun terakhir, tingkat penetrasi internet untuk wanita adalah 48% dan untuk pria adalah 52%. Perbedaan angka penggunaan internet ini menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di industri teknologi. Dampaknya, perempuan akan menemui kendala-kendala dalam mengembangkan potensi diri. Statistik menunjukkan bahwa masih kurang kesadaran di kalangan wanita tentang keterlibatan dalam IT dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, menutup kesenjangan gender digital sangat penting, karena tidak hanya keharusan moral, tetapi juga peluang yang sangat signifikan untuk pertumbuhan dalam ekonomi digital saat ini. Terlebih lagi, ini juga merupakan jalur penting untuk kemajuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan PBB nomor 5. Yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Mengenai kesenjangan gender digital, Bank Dunia melaporkan bahwa akses perempuan dan laki-laki ke penggunaan teknologi berakar pada tradisi perilaku, budaya, dan agama. Tradisi semacam itu menghasilkan kesenjangan dalam partisipasi, kontrol atas sumber daya, akses ke pendidikan, dan akses ke arena publik. Budaya dan sosial sering membatasi peluang wanita dalam teknologi. Selain itu, perempuan seringkali tergantung secara finansial pada laki-laki yang membuat mengakses layanan IT lebih sulit. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam literasi dan pendidikan. Oleh karena itu, harus ada fokus pada pendidikan yang mempromosikan keterlibatan perempuan dalam teknologi dan mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja industri teknologi. Penting untuk membuat gerakan pemberdayaan perempuan dalam IT yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan ide dan karir mereka. Ketika perempuan sudah mendapatkan akses kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi, maka akan membukakan akses pengetahuan serta menambah kemampuan yang dimiliki perempuan dalam menjalankan perannya. Berdasarkan studi mengenai dampak kepemilikan handphone, 41% perempuan mendapat tawaran bekerja secara profesional dan kenaikan gaji. 85% merasa lebih mandiri dan 93% merasa lebih aman. Sedangkan studi mengenai dampak akses internet menunjukkan bahwa 77% perempuan mengakses internet untuk keperluan edukasi, 54% wanita India mengakses internet untuk keperluan finansial dan banking, serta 68% wanita di Mesir mengakses internet untuk mendapatkan kebebasan. Keterlibatan perempuan di industri e-commerce juga cukup signifikan, 19% untuk mendapatkan penghasilan sendiri, 65% untuk kebebasan berkarya, dan 48% untuk memberdayakan masyarakat. Walaupun penggunaan handphone dan internet memiliki pengaruh besar untuk kehidupan perempuan, jumlah ilmuwan komputer perempuan justru mengalami penurunan dari 37% pada tahun 1995 menjadi 24% pada tahun 2007.
Kedepannya nanti, perempuan tidak hanya mendapatkan akses ke teknologi secara arti sempit saja, tetapi perempuan juga bisa mendominasi bidang IT dengan menjadi ahli IT yang saat ini sangat didominasi kaum pria. Selain banyak manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya, ketika kaum perempuan banyak berpartisipasi di bidang IT, riset-riset yang diproduksi akan semakin baik dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin dulu dikesampingkan, seperti contohnya jenis kelamin, sehingga penelitian yang dilakukan bisa bersifat inklusif dan juga bermanfaat untuk semua orang. Perluasan akses internet bagi perempuan juga akan memberikan dorongan signifikan bagi pendapatan nasional. Sekian informasi mengenai digital gender gap di 5 Minutes Information. Jangan lupa like, comment, and subscribe.